وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على نوابه شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Halaman 26 ke-11, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sama. Artinya mendengar Allah ta'ala mustahil tuli. Ke-12, basar, artinya melihat Allah ta'ala mustahil buta. Itu juga kan? Oh, sifat nomor 10 kan? Lambat lah. Lapasan tamat kan? Halaman 23. Qala al-mu'allif rahmatullah alaih. Ke-10 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita ketahui dan kita yakini serta kita amalkan, yaitu hayat, artinya hidup Allah ta'ala, mustahil mati. Allah ta'ala hidup tidak dengan ruh dan tidak dengan batang tubuh. Allah hidup mukhalafatuhu lil hawadis. Mana buktinya? Adanya alam semesta adalah bukti hidupnya Allah ta'ala. Karena orang yang bisa memperbuat adalah orang yang hidup. Kalau mati tidak ada perbuatan. Seperti kita makhluk. Kita makhluk ini hukum mati. Artinya kadada berisian dengan perbuatan. Terus perbuatan yang ada ini Bang, itu perbuatan karena ada yang menolongi. Jika kadada yang menolongi, kadada perbuatan tadi, berarti hukumnya mati, ya kan? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nang bujur-bujur hidup tuh nang ada berisi perbuatan. Siapa orang yang bujur berisi perbuatan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita ini kadada berisi. Sekalipun kayaknya ya kan? Kayaknya ada bang berisi, gerak diam. Oh, diitih-itih, diperhatikan sekalinya kurang menolongi. Siapa yang menolongi? Kurang yang hidup. Ya kan? Mudahan
belajar sifat hayat, kita menggenang Allah yang maha hidup. Bila menggenang Allah yang maha hidup, Allah hidup akan hatinya di masa atau di waktu nang di situ hati orang padanya mati. Ya kan? Di antara amalan yaitu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Berapa kali tenang sebelum bersubuh bahajat 40 dulu lah. Fadilatnya barang siapa membaca itu 40 kali, maka orang itu nantinya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amalannya apa? Orang belajar sifat hayat, maka hendaklah bagi seorang mukmin yang bertauhid selalu berserah diri dan berpegang kepada Allah yang maha hidup dan menunggu keputusan yang diberikan oleh Allah kepadanya, sekalipun ia sudah melakukan usaha dan ikhtiar dengan lengkap. Karena kenapa? Jadi kita kada kawa mengikuti usaha ikhtiar, ya kan? Disuruh mengikuti Allah Ta'ala menghadiri putusan Allah, karena usaha dan ikhtiar tidak memberi batas. Itu lengkap benar sudah itu almarhum guru mengajari kita. Lalu menghadiri lewat orang yang kawa memberi batas. Ada orang yang dihadangi bila belajar sifat hayat, kada mau sombong, kada mau koyo, kadada berisi rasa seorang nang berisi kelebihan, ya kan? Ya bila sudah merasa berisi kelebihan, selamat ada nang dibintanya tak? Apa nang dibintanya? Minta diakui, minta dihormati, minta dimuliakan. Jaka sarwan tuh harus ditawing halat duduk. Bila diadap orang di pelantaran, bulik sidin, atau bamamai. Nakatulahan ke sekampungan di sini. Padahal orang pada mandang di tawing halat, atau tawing halat orang di refleksi di bawah gunung, mun di sandari sidin kalau sidin rabah, nah ya kalau jadi kada sakit hati mun kayak gitu. Emang nunjuk ungol berataan jangan disarwan ini ya udah paham lalu. Rupanya ada mintoha di galawang, tak aja tinggal sebuncul tuh aja. Ungol sarwan aja mintoha. Salah tunjuk karena. Nah, kenapa jadi sombongnya? Ada rasa hidup, ya rasa inya nang hidup, lalu merasa ada berisi kelebihan. Minta diakui, ujar kekanakan wayah ini hidup perlu validasi. Apakah validasi itu artinya pengakuan orang tenang, ya kan? Di mata orang tuanya harus hebat, ya kan? Ya, 17 Agustus paraknya ya kan? Lomba balawasan penyelam di Banyu. Peserta nomor 1 yang pertama menyelam dapat 10 menit. Peserta yang kedua 15. Pas karena giliran inya 20 menit kada timbul. Setengah jam kada timbul. Nah, orang nyata menang nih. Nyata menang nih. Siapa kan hadiahnya jawaban panitia. Sejam ada sing timbulan juga di kuir rubuhannya, pakai unjunan, pakai kuir, sakanya mati orang. Cuman bertulisan mang di dada sini, pokoknya belagi nanteng tulisannya, biar aja mati asal nomor 1 menang aja. Ini bungol. Hati-hati panitia mulai nomor jatuh ini lagi. Di mana naik pinang sini? Minta pengakuan itu, ada sadar bahwa ada orang hidup nang menggerakkan naman dia makan. Nah, lalu bila ada orang yang hidup menggerakkan naman dia makan, berarti gawian kita nih mesti mahadangi orang. Atau kawa kita pasti lawan, pasti mahadangi orang muncul, mahadangi orang mengalahkan tak, ya kan?
makan mahadangi orang menganyangakan Tuhan ini nang hidup hendak membuka rahasia, lalu kita ambil nasi, Tuhan membukakan kada rahasia kanyang di nasi tadi terserah saja hadangi itu filmnya dihadangi. Nah ini kan ada sponsoran juga film dalam hidup nih ya, kalau hadangi ya ada Tuhan membukakan kena rahasia, termasuk di dalam bala musibah ada Tuhan bukakan film hadangi. Nah dihadangi Tuhan tatap obat jaga garing jaga tatap urut jaga kasih lahu, cuman imbah obat imbah urut hadangi Tuhan hakon kena maampihakan ya kan, Tuhan hakun hadangi orangnya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, hadangi orang nang hidup nang kada kematian. Karena kita mati hadangi itu pampaman dia. Supaya kita nih ada gerak ada diam hadangi orang menggerakkan. Suatu faidah awal perjalanan seorang hamba adalah ia menutup buku tentang dirinya, baik cerita nikmat atau cerita bala. Ia selalu membuka buku tentang cerita Allah, yaitu cerita Jamal dan cerita Jalal. Allah memberi nikmat bisa dikatakan Jamal, Allah memberi bala bisa dikatakan Jalal. Dua-duanya gawian Tuhan, baik sifat itu pengaran Allah itu pengaran mukti atau Allah itu pengaran mane. Mukti memberi, mane menghalangi, kedua-duanya gawian sidin. Bila gawian sidin, gawian orang hidup yang bernama Allah pasti ada rahasia. Nah maka sebutnya dan berhusnudzan kepadanya, bagusakan sangka lawan Tuhan. Kita minum obat tuh apa sangka lawan Tuhan ya? Tuhan hakon aja menyembuh kan. Nah itu sangka baik. Karena apalagi kita lawan Tuhan nih kada bebukahan menyuruh kita. Kada bebukahan. Mun kada sembuh bang ya Tuhan Tuhan kita datangi. Nah minta kada bebukahan karena ada dalam kitab itu diceritakan ya, rupanya kan apakah di suatu tempat tuh ada kuburan. Jadi orang ada nang bertawassul kuburan tadi. Sangkaannya baik lawan Tuhan, Tuhan mau aja mengabulkan. Jadi bila di kuburan situ bertawassul minta lawan Tuhan, kabul hajat orang berapa ratus berapa ribu nang datang. Rupanya ada orang nang hawas. Dalam kubur itu kalau ada isinya dibongkar udah sebujur. Nah lalu ada nang bertakon kenapa kabul hajat orang ya kan? Sedangkan nang di dalam tadi lain nang dimaksud lain wali kalau ada ya himar. Oh ternyata jawabannya dalam agama dalam ilmu karena husnuzan itu lawan Tuhan ya kan, husnuzan lawan Tuhan. Minta banyu lawan Tuhan guru, rupanya kan anaknya koler di rumah guru, amplop diberi kuitan disempolnya cipokakannya banyu di sungai. Nama di banyu guru matinya nih guru mati di sungai, ini banyu mandian guru harap lagi ini. Nama diminum nang umat, sangkaan nang umat ini kan bagus, Allah hakun mengabulkan. Nah ada ser kabul aja. Nah, cuman jangan diamalkan. Cuman ini maksudnya husnuzan ini garis bawahi bagus benar bagus nuzan. Apalagi bujur misalnya nang dikubur tuh wali orangnya, nang dipinta banyu itu orang saleh, maginnya aja lah. Jadi husnuzan itu penting di dalam kitab agama. Nah kita baca semuanya. Beberapa pembahasan penting tentang kudrat, iradat, ilmu, hayat. Nah kalau semalam kita belajar kudrat sudah, iradat sudah, ilmu sudah. Nah ini hayat. Jadi nang 4 biji ini ada pembahasan khusus. Yang pertama yang dihadapi seorang hamba, baik di dalam hidupnya atau di dalam ibadahnya, dalam adat kebiasaan atau ibadatnya, adalah nang dihadapi itu zat wajibul wujud yang bersifat kudrat, kuasa, iradat, bakahandak, ilmu, tahu, hayat, hidup. Maka yang ia tuju sebenarnya adalah Allah,
yakni ridho Allah, bukan menuju dunia dan isinya, dan juga bukan menuju surga dengan kenikmatannya. Dari pandangan lah, dari awal kita mulai kekanakan ada pandangan dipadahi guru dan kuitan bahwa hidup ini hendak masuk surga. Mengaji, belajar, ternyata tujuan kadang di situ aja. Ada lagi yang lebih tinggi dan lebih mulia selain daripada menuju surga dan kenikmatannya, apa ya? Ridho Allah. Karena bila Allah sudah ridho, anak minta apa lagi? Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Bila sudah ridhoka wal jannah, lagi minta ada apa lagi? Ya Allah. Wal mal harta kali minta ada apa lagi? Ya lah, nah wal bait rumah kan yang diminta ada apa lagi? Kuncinya ridhoka tadi. Jadi di awal diandak ridhokanya. Nah, itu yang dituju karena yang benar-benar berfungsi dan berharga adalah Allah Ta'ala yang bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Selain daripada Allah, termasuk surga, termasuk kenikmatannya, itu la haula wala quwata, yakni tidak ada yang berfungsi. Masuk surga, Tuhan gak ada hendak beri nyaman di situ. Tuhan gak ada hendak nampayakan rahasianya, kada berfungsi surga. Berarti nang bujur-bujur dituju nang berfungsi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya tuh nang biasa kita dengar, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Urangnya nang dituju yakni ridhonya. Mudahan kita termasuk di dalamnya. Nomor 2, penghalang seseorang mencintai Allah adalah kepentingan pribadi. Ia mau mencintai Allah karena Allah itu suka memberi, itu namanya cinta nafsu. Adapun cinta yang suci adalah orang yang mencintai Allah karena memang Allah Ta'ala itu harus dicintai. Dan kesenangan hatinya adalah asal Allah senang, asal Allah ridho, itu yang jadi kesenangannya. Bila sudah kepentingan pribadi, ada yang dituju benar. Nah, kenapa jadi beribadah? Beribadat nijar Tuhan apa ngarannya memberi aku. Misal sembahyang duha diberi Tuhan pajangan apa tuh sugih ya. 10 tahun malakan sembahyang duha kada sing sugihan. Kada melihat ke Tuhan elon aku aja. Atau dustai guru ke hadisnya nijar. Nah, lalu marahnya aja muntung tahan tuh kacubung. Ini kepentingan pribadinya udah kapul. Ya kan, kepentingan pribadi. Ada orang kan ada kepentingannya diberi kadang-kadang yang pentingnya aku nih himung lawan Tuhan. Himungnya aku lawan Tuhan ketika sidin himung. Allah itu himung bila terjadi tenang dihimungi Tuhan. Apa yang terjadi nikmat terjadi itu tenang dihimungi Tuhan. Himung dua inya lawan itu. Yang terjadi bala himung Allah Ta'ala berarti lawan bala itu terjadi ya kan? Nah, inya himung jolo nang terjadi tadi bukan memandang nikmatnya, bukan memandang balanya, himungnya Tuhan tuh nang dipandangnya. Itu orang bisi hati lah. Ada kita nih ya kakak itu bang bisi hati wawayahan. Nah, wawayahan. Wawayah kita bepandir nih kayak bukan wali kutub doang saja. Tapi kita wawayah takana untung ngeranya mamai juga. Aja ngapun pengalaman apa yang ini tapi kita bila di Padang atau kumpulan kawan kisah mawali kutub ini ada hikmahnya nih kawan ini ada waya-wayanya, ada orang yang dasar sampai itu kata waya dasar dari hati. Dia anak melihat orang yang akhlaknya dari hati, di hati Abah Haji itu almarhum guru itu dasar nang di hati mengeluar. Orang tuh di luarnya tapi hatinya kada bujur, model kayak ulu-ulu juga ya kan, model encaan aja diulang-ulang. Hati tuh sarek muha tersenyum lain juga pancarannya. Senyum tapi mengarekkan diri itu sarek juga karena ketahuan yang muha hati ini ketahuan di muha, di luar ini pancarannya. Bila hirang di dalam, hirang di luar, maksudnya pancarannya bukan kulitnya lah. Kulit siapa nggak tahu mengatur.
ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang ketiga, mendatangi Allah dengan modal satu, menghendaki Allah. Artinya nang dikahendaki itu sidin aja. Karena selain daripada Allah tidak bisa diandalkan dan tidak bisa diharapkan. Oleh karena itu mendatangi Allah ingin mencari ridhonya. Bila Tuhan yes ya Tuhan yes. Nah, bila Tuhan no, behimat kita mengarasi yes kan mau. Yang nomor dua, modal kita menyatakan kehinaan diri yang tidak bisa melakukan apa-apa. Bahasa Arabnya ad-dillatu wal iftiqar. Allah Ta'ala lah yang memberi pertolongan sehingga makhluk terlihat bisa melakukan sesuatu. Itulah yang disebut dengan rahmat. Maka hajat kita kepada Allah adalah minta tambahan rahmat. Jadi Tuhan menolongi kita tuh ngarannya adalah rahmat. Berarti hajat kita selama hidup itu hendak melihat rahmat. Jadi kalau hendak melihat rahmat, minta tambahi terus lawan Tuhan rahmat tadi. Artinya pertolongan Tuhan ini timbulkan terus, ya kan? Syaratnya kita dulu berhilang. Maksud berhilang itu bukan berarti kita asalnya ada lalu mendadak hilang. Ini dalam artian dasar ada bilsia. Dalam kitab Arba'in Imam Ghazali seperti ambayang itu kan kadada buktinya kadada, ya kan? Buktinya kadada inya ini kadada berisi wujud. Seandainya kadada ampun diri kadada juga si ambayang tadi. Tapi kalau nya ambayang kadada bisa aja ada si ampun diri tadi. Bagaimana di bawah lampu kadada ambayang ada aja orangnya, ya kan? Tapi bilanya ada ampun diri, ya kan? Ada ambayang ini karena ada ampun diri tadi. Berarti lain kita nang timbul tadi sebenarnya dihilangkan. Sampai ada ungkapan para ahli tasawuf bahwa seakan-akan Allah itu ucap aku ada ketika engkau tiada. Jadi bila hendak Allah itu tampil terus, kita belajar dulu menghilangkan diri. Maksud menghilangkan jangan ada rasa berisi wujud kayak gitu. Lalu hajat kita apa? Hendak melihat rahmat, pertolongan Allah. Bermula rahmat itu dari awal bersambung hingga sekarang. Mulai dari awal penciptaan itu bersambung rahmat Allah itu sampai hari ini. Dan permulaan rahmat yang diciptakan Allah dinamakan Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awwalu makhluqin baraza fil alam. Dan rahmat yang permulaan itulah yang selalu ditambah oleh Allah hingga seterusnya. Jaka banyu itu nang dialirakan nang ngintu-ngintu juga banyunya. Cuman karena dicangkir satu jadi tehnya. Dicangkir nang satu ngarannya banyu susu. Dicangkir nang satu banyu satrop. Dicangkir nang satu ngarannya banyu niur misalnya, ya kan? Es niur, ya kan? Es susu. Nah itu asal sumber nang asal juga, nang permulaan itu juga. Dalam kitab tersebut Nuqtatul Wujud Al-Mustamir fi kullil mawjud, bahwa cinta atau titik pertama wujud itulah yang terus menerus nampak sampai hari ini. Cuman bentuknya aja model belain, ngarannya aja model belain, padahal asalnya yang itu juga. Sehingga apapun bentuk rahmat yang ditampilkan Allah itu adalah tambahan Allah kepada rahmat yang sudah ada. Yakni rahmat tadi yang sudah ada yaitu Nur Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang cerdas akan sadar bahwa yang hebat itu Nabi Muhammad, karena semua berkat Nabi Muhammad. Maka muncul di dalam hatinya kagum kepada Nabi Muhammad, sehingga yang ada di hatinya hanya Allah dan Rasulullah, tidak ada yang lain. Allah yang menambahi rahmat, Rasulullah yang ditambahi rahmat. Nah itu isi hati itulah, Allah yang menambahi rahmat, Rasulullah yang ditambahi rahmat adalah kita. Kita ini kadada nang ada tuh rahmat Allah, ya kan?
dan Allah nambahi rahmat. Itu aja nang dikulai 2 biji. Kulai 2 biji itu hebat ya lah. 2 biji nang mana kalau terserah biasa ya lah. Para bulan maulid ya lah. Nabi ini kadada celahnya orang anak menghina. Hinaan yang ada baik itu di zaman Nabi lahir atau di zaman sekarang ini, hinaan itu bukan sebenarnya, itu hanya ada dari mulut dan hati orang yang iri dengki. Sebenarnya kadada celah untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Nabi dipanggil dengan Ahmad, isim tafdil, karena Nabi itu memang pimpinan, orang yang paling dipuji, ya kan? Orang yang paling banyak menggawi sesuatu yang memang pantas dipuji. Nah, Ahmad nang paling ma'rifat Nabi Muhammad, nang paling ahli ibadah Nabi Muhammad, nang paling bungas Nabi Muhammad, nang paling akhlaknya luar biasa Nabi Muhammad. Bahkan yang lain itu seandainya ada timbul dan nampak kehebatan, itu bersumber dari kehebatan Nabi Muhammad SAW. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para bulan maulid nih Allah, nah sebenarnya kita ingat menyadarkan diri bahwa ternyata yang paling hebat itu adalah Nabi Muhammad. Maka sambungan Ahmad itu ngaran sidin ya Muhammad. Muhammad itu hamdun ba'da hamdin ila ghairi nihayatin, pujian setelah pujian tanpa ada batasan bagi itu pujian. Puji terus, sisi mana aja kita hendak melihat Nabi itu semua pujian. Jadi bila muntong kada sempat memuji Nabi, berarti orangnya jaga bahasa kitanya tuh picak kayak kalau lah. Di sisi mana aja Nabi itu kalau dipuji itu kada memuji, kan ojo artinya. Muntong kada dipakai untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Puji harta sebenarnya melihat Nabi, melihat akhlak Nabi, mendengar bacaan Nabi, sebenarnya kagum melihat Nabi Muhammad itu kagum. Tapi karena iri dengki tadi melindungi, menutupi, lalu kada terucap syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Iri dengki ini bahaya juga. Nah sudahlah, Allah yang menambahi rahmat, Rasulullah yang ditambahi rahmat. Siapa yang ditambahi rahmat? Rasulullah. Nang kita sebut tadi nama awal yaitu Nur Muhammad SAW. Adapun nang lahir, nang zahir itu kita di Makkah 12 Rabiul Awal. Nah itu wujud kurangnya supaya menampakkan kayak ini akhlaknya nah, kayak ini ibadatnya nah. Nah asal sumbernya kita sudah belajar. Adapun tarikhnya kayak ini nah orangnya, nah ya kan, supaya menjadi ikutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu kada dilahirkan kali kita hendak menuruti dia apa? Siapa yang diikuti? Mengikuti Allah Taala kita harus berdebat. Ya Allah. Ya Tuhan sembahyang. Ayat apa sembahyang? Berhampas panggung aja lah kita berhafal sembahyang, ada mau pasti ada yang diikuti, ya kan? Pasti ada yang diikuti. Bahkan ditafsirkan oleh para ulama, Allah memberikan hikmat dijadikannya jin dan manusia untuk beribadat itu karena mewujudkan Nabi Muhammad SAW. Berarti ibadat kita ini sebenarnya untuk melahirkan dan menzahirkan adanya Nabi Muhammad. Berarti ibadah ini berkat Muhammad. Cocok dalam sembahyang ada kawan tinggal salawat, tinggal dia salawat, tinggal rukun.
Nomor 4, amalan orang yang ingin minta tambahan rahmat adalah mendukung percintaan Allah dengan kekasihnya, yaitu dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh sangat beruntung orang yang mendukung percintaan Allah dengan Nabi Muhammad. Qala ba'dul ulama kullu maddahin li Thaha abadan laisa yudhar. Setiap orang yang memuja dan memuji bagi Nabi Muhammad selamanya kada bisa celaka. Untung terus. Kenapa hatinya himo, hatinya jatuh cinta, orang jatuh cinta nih rasa nyaman terus, rasa nyaman terus. Malam atau di pengantin hanya digericiki dan oleh lagi itu ada sari, punya rasa nyaman terus. Mun kawan menggericiki bisa menambar, bini menggericiki. Ya kalau cocok-cocoknya apa ya, kalau cocok-cocok. Nah, nomor 5, pembahasan kodrat iradat ilmu hayat adalah maqam musyahadah. Jadi maqam musyahadah itu dapat diambil pahaman dari memaham kodrat iradat ilmu hayat. Karena yang kita lihat dan kita pandang ini kada lain dan kada keluar daripada kodrat iradat ilmu hayat. Kemana aja mata kita memandang, kemana aja kita merasa, itu akan menimbulkan rasa nyaman. Kenapa rasa nyaman? Ada jurangnya. Kita tahu lagi halus, abah ada di hingga. Yang kayak apa aja sakitnya hidup, asal ada abah di hingga, rasa sudah selesai hidup tuh. Maksudnya masalah tuh hilang, abah ada di hingga. Atau mama ada aja di hingga. Hilang aja pada peredaran matanya si mama tadi, padahal mamanya mulakan udon, mamanya bakame, bekiau. Tapi mau ada jadi higa kan bekiau, ada aja rasa nyaman. Dan pembahasan sama besar adalah maqam muraqabah, itu akan menimbulkan rasa aman. Anis lagi akan datang. Sambungin lah dikit lagi. Yang ke-11, sifat Allah sama, artinya mendengar Allah Ta'ala mustahil tuli. Ke-12, basar, artinya melihat Allah Ta'ala mustahil buta. Mendengar lawan melihat, ini dalil aklinya adalah makhluk itu mendengar, makhluk melihat. Artinya kayak ini, kalau makhluk aja mendengar, makhluk aja melihat, apalagi Khalik nang tukang cipta. Nah kayak itu memahamnya. Sebagaimana makhluk ini bila kada mendengar dihukumi cacat, bila kada melihat dihukumi cacat, maka berarti mustahil Allah Ta'ala kada mendengar, mustahil Allah Ta'ala kada melihat. Nah itu diantara dalil aklinya kenyaman sedikit memaham. Jadi mata kita melihat kagenahan, Allah melihat. Telinga mendengar, Allah ini mendengar. Buktinya makhluk hanya melihat mendengar. Kalau dari Qurannya wa kana Allahu sami'an basira, dan adalah Allah Ta'ala itu mendengar lagi melihat. Tapi mendengarnya lain kalau makhluk, ya kan? Melihatnya lain kalau makhluk. Arti tukang kursi lawan kursinya udah samakan kursi lawan tukang kursi bisa diamputkan kursi itu lain berbeda. Ada hikmah kenapa didahulukan sama daripada basar. Itu diantaranya pandangaran ini memang banyak terpakai dan banyak kegunaannya. Jadi didahulukan sama dari satu sisi. Walaupun dalam sisi lain ada jauh ulama yang lebih akan melihat. Minta ya kan? Jadi sama-sama diisi kelebihan. Cuman sama didahulukan. Kita lahir apa nang berdahulu melihat ke mendengar kan? Mendengar ya kan? Apa buktinya ya? Diajarkan. Munnya diukui, jangan melihat pemberitannya. Matanya itu belum sampai lagi melihat sesuatu, sekalipun matanya ada,
ya kan? Ya semakin hari aja berapa senti melihat mata bayi itu. Cuman yang berdahulu tuh bisa mendengar dalilnya diajarkan, sunat diajarkan telinga kanan dikaumatakan telinga kiri karena al-adzan amanun, adzan itu ma'amanakan. Jadi si anak tadinya aman hidupnya. Orang musafir atau diajarkan juga kalau karena ajan itu ma'amanakan. Nah, orang nang imbah dikubur diajarkan juga lah. Cuman jar ada nang ajan mengiringi mayit, ada mayit nang mengiringi ajan. Kalau dalam kitab nang aslinya mayit mengiringi ajan, maka si mayit ini kada ditanya dalam kubur. Adapun nang ajan mengiring mayit jam berapakah bila mayit ditanam ajan biar jam 9. Nah itu ada juga ulama yang membolehkan kias ngarannya. Kiasnya kemana? Di antaranya mengias ke lahir, sebagaimana lahir si bayi diajarkan, maka bulik pun diajar. Akan ada juga kiasnya ke musafir, karena orang meninggal ini musafir panjang, ya kan? Makanya disuruh bersama, ya kan? Fa inna khairaz zadi taqwa, tazawwadu, ya. Sebaik-baiknya sangu adalah takwa. Sangu kan negara sangu yang mati ini nah. Berarti kan musafir nih. Nah, musafir. Nang mana nang salah dulu aja, nang salah tuh betampar. Dan seiko mayat pengiringnya aja, seiko aja ngiring mayat betampar. Nah, itu mayat mah letakan. Hidup ngaranna mah letakan. Nah, ya kan sama basar. Apa amalan maka hendaklah bagi seorang mukmin yang bertauhid selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah maha mendengar dan maha melihat. Firman Allah Ta'ala wa kafa billahi alima, artinya dan cukup Allah yang mengetahui. Firman Allah Ta'ala wa kafa billahi syahida, artinya dan cukup Allah yang menjadi saksi. Jadi amalannya kita ini rasa didengar dan rasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Ini muraqabah tadi ngarannya, muraqabah. Rasa dilihat, rasa didengar. Paling kada dulu satu orang rasa dilihat, rasa didengar, inya menyandarkan amal ibadah itu ke Tuhan. Maksudnya dipuji makhluk kadakah ada je Tuhan yang mendengari, ada je Tuhan yang melihati. Nah, maksiat bang karena rasa didengar, rasa dilihat Allah, supan maksiat atau takutan. Ya kan, ima supan, ima takutan karena didengar dan dilihat oleh Allah. Yang jadi wani maksiat tuh rasa kada jujur melihat dia. Tanah orang banyak kada maksiat deh. Pas sudah sorangan HP di tangan apa kada dijinguk, ya kan? Kada jujur melihat dia. Makanya Sahal bin Abdullah At-Tastiri, beliau ini punya makam wali seperti makam Nabi Yahya. Lagi diangkat jadi wali sudah. Karena tarbiyah daripada paman. Di antara amalan yang diberi paman Sidin kepada Imam Sahal bin Abdullah At-Tastiri atau At-Tasturi tadi, yaitu amalan sebelum guring, yaitu merasakan dan membaca paling kada di dalam hati Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. 3 kata. Allahu ma'i, Allah selalu membersamaiku. Jangan ada Tuhan, tidak kau bergerak. Jangan ada Tuhan, tidak kau melihat. Jangan ada Tuhan, tidak kau berjejabai. Jangan ada Tuhan, tidak kau berangkat. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allah selalu memandang kepadaku. Di manakah aku? Allah selalu memandang. Bila beribadah disandarakan kesedihan lillahi ta'ala, berudunya kah lillahi ta'ala, mandi wajibnya lillahi ta'ala, sembahyangnya lillahi ta'ala, puasanya lillahi ta'ala. Allahu nazirun ilayya. Terakhir Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan aku. Kedua ini maksiat. Inang dibawa waktu guring, nah jadi wali sini. Untuk akan dulu bacaan yang lain, ajar itu rasakan, ya rasakan. 3 kali kan dalam hati, 5 kali kan. Coba dulu 1 bulan 3 kali, sebelum guring 3 kali. Nah,
Pas sudah berapa tak? Ya, sudah berapa? Ingat lagi kan? Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Harapan hati ini ta'alluq lawan Tuhan, ta'alluq lawan Tuhan. Apa faedah? Faedah pertama, orang yang menyadari bahwa Allah itu mendengar dan melihat, maka ia terhindar daripada kekotoran hati, yaitu sum'ah, yakni minta dengar kepada selain daripada Allah, dan riya, yakni minta lihat kepada selain daripada Allah. Ya, bilanya beribadat tapi kadang mempelajari sama basar lalu minta puji makhluk aja tak. Yang tahu belajar malam dari pas pajah lampu, udah hatannya membaca Quran sudah 3 juz setengah. Antak ngontongan 4 juz mati lampu konjer. Dari kawan kalau bertakun itu semua ngarannya. Orang minta lihat nih modelnya, bilanya dilihat orang himong ibadat, bila orang udah melihat kata tayunya. Bilanya jadi imam Yasin baca sidin surahnya, bilanya soranganan kalau Allah bagi 4. Kalau Allah tuh surahnya 4 aja, apa ayatnya Allah baginya 4 pula. Iwal benar kan? Ya benar. Bukan membagi surah atau surah panjang yang masalah, atau dilihat makhluknya itu nah. Lalunya koler bila soranganan. Tapi bila tanah orang banyak, wah bukan dari ilmu juga. Padahal dalamnya HP, main mobil legend. Itu coba kawan bingung pecah-pecah menjadi lain, tembak ya. Bila enam gena udah. Nah ya benar. Jangan kita lihat orang di masjid gitu, bila menyumbang, wah nggak ada diumumkan ampirnya menyumbang. Faedah kedua, sebelum melakukan sesuatu perbuatan baik ibadah ataupun maksiat, ingatlah bahwa CCTV Allah Ta'ala selalu mengintai dan mengawasi kita, dan rekamannya akan diputar kembali di padang mahsyar. Kebaikan akan dibalas dan kejahatan akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu juga. Bilanya menggawi kebaikan, inya lihat kena di sana. Bila menggawi kejahatan, inya lihat juga kena di sana. Jadi montong kita berapik yang berarti orang, ya kan? Kenapa ya di sana diputar rekamannya ya? Putar. Ada sebuah bagus bang inilah bahasanya itu jaga-jaga. Montong kita sampai di orang itu jar Fatihah tuh hadiahkan ke sini. Nang kita sampai tadi cuman nih bila tagasut pandir atau pelatih pandir bukan istilah lah, hadiahkan Fatihah, harapan karena Fatihah ini nang menambali buka kitab Kifayatul Azkiya, maka orang itu kena kada berurusan lagi di akhirat. Cuman jangan jadi alasan nyambati orang, ada aja Fatihah aja. Ayo kita nyambati orang. Untuk nyambati orang setengah jam Al-Fatihah. Aduh Allah. Ada kayak gitu. Nah, cuman itu sebagai kita nih kan untuk nih ya alam kada berem, karena kada bagus dua rem dia lagi diuntung. Padahal sudah dipagar ya, bibir memagar, gigi memagar. Model kada keceplosannya itu nah ya betul. Nah kawan jadi kita ini banyakin minta ampun, beristighfar, katamu kawan minta rela. Nah itu sama lawan basar. Kada mendengar tapi melihat, kada melihat tapi mendengar, mana dua apa ya? Ini kalau beri pilihan nih. Nah apa nih? Mana duanya? Cuman ini jika beri pilihan, kada mendengar tapi melihat, atau kada melihat tapi mendengar. Mana dua pun? Kada mendengar tapi melihat, kada paham orang ketawaan. Ya orang ketawaan kada paham. Begitu kawan bila guru loco jar gawil kena. Bila guru tuh loco gawil kena jar. Kawan ini juga usil juga. Di gawilnya kawan boleh bisa ngaraka. Gawilnya kawan ini kita tahu mau ngaraka. Jangan orang sini kan mendengar. Minta gawil. Kada melihat pula tapi mendengar. Dijabai pulang kali kan
dua-duanya. Cuman ilmu itu masuk di tadinya apa nang talakas. Ya kan lawan penjuru 4 1 2 3 4 5 lawan 6 penjuru tuh lawan pendengaran kalau kita menyambut. Tapi kalau penglihatan satu arahnya bila ke sana tuh bang melihat. Bilanya ke situ tuh bang melihat. Nah, ya kalau lah. Cuman pulang kelebihan orang melihat ya kan kelebihan orang melihat tak inya kawa apa ngarannya kada mengalihi orang ya Allah kada mengalihi orang nya picak tuh terkadang ya rajulan khud biyadi kita tonton ya, masing-masing al-fadil qad yakunu mafdulan fi jihatin ukhra nang labi itu terkadang bisa kurang pada jihad yang lain kecuali Nabi Muhammad lah. Kalau Nabi Muhammad kada ada kurangnya di sisi manakah kita melihat kada ada kurangnya. Bila berkisah samak nang bagus, mendengar nang bagus. Bila berkisah melihat nang bagus. Kayak orang berbini 4 juga, bilanya ke bini pertama tuh nang paling disayangi, bini nang kedua pulang datang, bini nang kedua tuh nang paling disayangi. Mudahnya kayak itu tuh belajar. Nah, sudahlah karena sambungannya yang ke-13 kalam. Ini karena yang terakhir pembahasan dalam kitab ini sifat ma'ani. Nah sisanya itu kaum aja lagi. Nah ya Allah, dan kita istiqomah mengaji tadi. Kada istiqomah mengaji ini apalagi bulanan halaman misalnya diingat. Nah ya Allah, tampun tahalal masalah dunia akhirat. Afdalul dzikri fa'ala man la ilaha